Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiat Madwifa, NIM S1R021162 dari kelas 1F Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Paragraf yang baik memiliki kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Yang pertama, kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Berikut contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Kedua, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Pertama, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kedua, referensi atau pengacuan. Ketiga, substitusi atau penyulihan. 4, elipsis atau pelesapan. 5, sinonim. 6, antonim. 7, hiponim. 8, kemoroniman. 9, repetisi atau pengulangan. Yang ketiga, ada kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. 4. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Kelima, konsistensi. Sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan. Dari beberapa macam sudut pandang itu, yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya terhadap calon pembaca tulisannya. Jenis paragraf. Paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif, dan paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf campuran. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan terakhir, paragraf dengan ide pokok tersebar. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.